Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, laporan proposal tentang peningkatan keamanan website dengan CAPTCHA untuk mencegah serangan no read limit, email, ada forgot password. Dan untuk di sini kita akan membahas apa aja serangan cyber security. Lalu ada website vulnerability atau kerentanan pada website. Yang ketiga ada pencegahan serangan cyber. Yang keempat ada alur serangan no read limit. Dan yang kelima ada pencegahan serangan no read limit. Untuk serangan cyber security ini, nah di sini sudah ada penjelasannya. Jadi cyber security itu sendiri adalah bidang keilmuan yang akan membahas mengenai jaringan internet dan komputer. Bidang ini akan mendalami serangan yang akan terjadi terhadap jaringan itu sendiri. Tujuan utama dari cyber security ini adalah mengamankan data sensitif atau pribadi dan mengamankan sebuah environment. Nah, jadi kalau cyber security itu mengamankan sebuah data pribadi yang terdapat di jaringan komputer atau pada website. Nah, kalau serangan itu berarti adalah yang uh, menyerang environment dari komputer atau website itu sendiri. Jadi serangan cyber security ini adalah biasa disebut juga dengan cybercrime. Nah, untuk di sini website vulnerability atau kerentanan website. Nah, sebuah website dapat diserang karena memiliki cacat pada proses pembuatan website tersebut. Cacat yang dimiliki website ini dapat dimanfaatkan penyerang dalam melakukan serangan siber. Terdapat beberapa celah yang digunakan attacker, yaitu yang pertama ada injection, yang kedua broken authentication, yang ketiga sensitive data exposure, yang keempat XML external entities atau XEE, lalu ada broken access control, lalu security misconfiguration, dan terakhir ada cross-site request forgery. Nah, jadi dari serangan atau celah yang digunakan attacker ini mempunyai tujuan atau fungsi yang berbeda-beda ya. Misalnya dari broken authentication ini adalah uh, autentikasi pengguna atau admin yang tidak baik. Jadi misalnya uh, sebuah page itu sebenarnya tidak boleh diakses oleh pengguna, tapi pada saat perancangan websitenya, nah itu tidak dilarang atau di restricted untuk si pengaksesnya. Jadi misal uh, page database itu hanya boleh diakses oleh admin, tapi karena broken authentication ini uh, page database tersebut bisa diakses oleh pengguna. Lalu di sini ada pencegahan serangan cyber. Sebuah keamanan website yang telah dirancang sebaik mungkin pasti akan rentan terhadap serangan siber. Faktor lain yang mempengaruhi adalah serangan siber akan berkembang seiring perkembangan teknologi dan akan bervariasi juga untuk serangannya. Nah, pencegahan dari sebuah serangan siber ini dapat dilakukan melalui evaluasi dari serangan yang telah terjadi sebelumnya. Lalu peningkatan keamanan itu menjadi solusi yang baik dalam mengamankan sebuah website. Jadi sebuah website itu pasti tidak sempurna. Jadi pasti ada celah yang bisa diserang oleh hacker. Nah, cara pencegahannya itu adalah selalu mengevaluasi celah-celah yang diserang tersebut. Jadi setelah setelah terdeteksi ada sebuah penyerangan, nah kita akan identifikasi serangan ini itu uh, masuknya itu dari celah mana. Nah, celah tersebutlah yang akan kita tutup atau kita kembangkan agar tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh attacker. Nah, di sini kita akan membahas alur serangan red limit. Nah, jadi di sini yang pertama itu attacker atau penyerang akan melakukan information gathering atau mengumpulkan informasi tentang baik itu pengguna atau website. Jadi uh, attacker itu apa ya? Mengidentifikasi atau menganalisis di website tersebut itu punya kerentanan nggak dalam keamanannya. Lalu juga ada, nah attacker ini uh, melihat celah tersebut itu bisa dilakukan dengan metode apa? Maksudnya metode itu adalah yang macam-macam serangan tadi yang ada broken authentication, ada injection. Nah, dari situ attacker bisa menggunakan beberapa metode tersebut untuk diimplementasikan kepada celah di website ini. Lalu untuk di sini alur serangan red limit setelah attacker mengumpulkan informasi,
selanjutnya langsung ke teknik serangan no red limit. Jadi di sini penjelasannya, information gathering-nya, penyerang memanfaatkan celah di bagian password yang tidak apa ya, yang tidak terkombinasi dengan baik gitu. Jadi mudah ditebak oleh si attacker. Nah, di sini ada teknik serangan no red limit. Yang pertama itu kita membuka Burp Suite dan menyalakan intercept. Nah, intercept di sini untuk apa? Intercept di sini adalah untuk seperti ibaratnya itu lalu lintas yang ada lampu merah. Jadi sebelum traffic atau uh, paket yang akan dikirimkan itu kita hentikan dulu sebelum diteruskan ke uh, server atau websitenya. Jadi intercept itu diibaratkan sebagai lampu merah di sebuah lalu lintas. Jadi sebelum paket-paket tersebut terkirim akan kita hentikan dulu, lalu kita bisa modifikasi di uh, grup sheet ini melalui intercept. Nah, jadi setelah kita memencet intercept, maka akan istilahnya lampu merahnya itu jadi berwarna merah gitu. Jadi semua paket yang akan terkirim akan terhentikan dulu lalu kita bisa baca. Nah, selanjutnya jika sudah menyalakan intercept, kita ke website yang akan kita serang atau environment yang kita serang. Di sini kita akan melakukan spamming ke reset my password untuk alamat email sociwit 866 areosur.com. Nah, setelah mau mengaktifkan intercept, kita selanjutnya menekan tombol reset my password. Nah, setelah menekan tombol reset my password, di Burpsit ini akan terbaca traffic dari yang akan dikirimkan dari pengguna ke server. Nah, jadi tadi kan traffic atau paket yang akan dikirimkan itu adalah uh, request untuk melakukan reset my password ke email Sociwit ini. Jadi di intercept ini atau di Burpsit ini nanti akan terbaca uh, websitenya yaitu Deal Street Asia, lalu di sini ada cookie-nya, lalu di sini langsung ke bawah aja ada token, lalu di sini ada email. Nah, mohon maaf emailnya di sini saya lupa menggantinya. Jadi uh, traffic yang sudah kita hentikan itu bisa terbaca di grup sheet ini. Lalu saat sudah terbaca, selanjutnya kita bisa langsung melakukan spamming di bagian intruder. Jadi di sini di bagian 4 ini adalah tampilan dari intruder. Nah, jadi intruder itu fungsinya untuk apa sih? Jadi intruder itu untuk memodifikasi isi atau traffic atau payload dari yang akan kita kirimkan. Jadi tadi kan payloadnya atau isinya di sini tadi itu adalah mengirimkan uh, sebuah email ke alamat tujuan. Jadi di sini karena kita tidak ingin memodifikasi lagi atau kita hanya uh, menggunakan isi yang sama atau traffic yang sama yaitu mengirimkan reset my password. Jadi di sini kita isikan payloadnya itu nol atau kita tidak ubah sama sekali dari payloadnya itu. Di sini ada beberapa tipe, tapi yang kita gunakan adalah null payload. Lalu di sini ada generate. Nah, generate ini fungsinya adalah untuk berapa kali kita akan mengirimkan payload tersebut. Jadi kita bisa menggunakan 10, 100, atau 1000, bahkan jika kita mau spammingnya secara masif ya. Lalu di sini setelah kita tentukan atau modifikasi di sini, kita selanjutnya akan start attack. Nah, start attack itu posisinya ada di sebelah kanan dari tampilan intruder itu sendiri, jadi di sebelah kanan website-nya. Lalu start attack, setelah start attack kita akan ditampilkan website oleh tabel ini. Jadi tabel ini tuh akan menampilkan informasi payload kita itu udah berhasil belum ya ke kirim. Di sini udah ada penjelasannya. Payload statusnya 302. Nah, 302 ini diartikan payloadnya itu sukses dikirimkan ke email tujuan. Lalu di sini, nah setelah tabelnya ini menampilkan hasil yang sudah berhasil, di sini akan terlihat email dari Deal Street Asia ini yang kita reset password akan terkena spamming. Lalu untuk pencegahan serangan red limit itu apa aja sih? Yang pertama itu bisa menggunakan CAPTCHA. Jadi CAPTCHA ini berfungsi untuk memvalidasi bahwa yang
melakukan kriteria tersebut adalah pengguna bukan robot. Cara kerja CAPTCHA adalah pengguna harus mengikuti instruksi yang diberikan seperti memilih gambar oleh CAPTCHA tersebut. Nah, jadi CAPTCHA ini fungsinya sebagai apa yang memvalidasi kalau yang uh, melakukan aktivitas tersebut itu pengguna gitu. Jadi bukan robot. Jadi kan kalau misal Bob itu bisa dikatakan sebagai robot ya karena mengulang-ulang pekerjaan yang dilakukan. Jadi CAPTCHA ini bisa mendeteksi atau memvalidasi apakah kegiatan tersebut yang dilakukan oleh pengguna atau oleh robot. Lalu di sini juga ada kerugian jika serangan oleh tim ini tidak diatasi. Nah, bagi pengguna, kerugian yang dialami adalah spam email. Sudah terlihat di sini ada spamming email dari Deal Street Asia. Nah, terus serangan oleh tim ini juga bisa terjadi ke forget password melalui SMS OTP. Jadi ada beberapa website yang mengirimkan verifikasinya itu melalui SMS OTP bukan menggunakan email. Nah, SMS OTP ini uh, krusial banget ya karena memiliki kerugian yang sangat besar jika serangan itu masif. Jadi di sini saya mengambil uh, apa statement dari Bank Sinarmas. Jadi jika kita mengirimkan SMS OTP akan dikenakan biaya sebesar 500 sampai 660 rupiah per SMS OTP sesuai dengan provider yang digunakan. Jadi misal uh, penyerang itu menggunakan no rate limit untuk spamming SMS OTP. Nah, jika penyerangnya itu masif, misal 100 kali spamming SMS OTP, maka biayanya ini menjadi cukup besar ya karena setiap satu SMS itu dikalikan dengan jumlah spam yang dikirimkan. Jadi misal 500 dikali dengan 100 maka akan uh, terjadi kerugian sebesar 55.000. Ya, mungkin sekian presentasi uh, proposal skripsi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.